Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam bentrokan antara cahaya dan kegelapan, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang kuat. Long Hao Shen memanfaatkan dominasi dasar tanpa menahan diri, mempromosikan pancaran emas gelap yang kuat yang dilepaskan dari serangan pedang berputar. Di saat kemunduran ini, Ah Bao menjerit, menghadap ke atas dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistis yang dilepaskan dari tubuhnya, naga keabadian. Itu adalah kekuatan naga dari naga iblis. Dengan cepat berputar di udara, Long Hao Shen tiba-tiba tampak tidak teratur, dan pedang berputar mengutuk yang ditampilkan secara bebas akhirnya berhenti tiba-tiba. Dari sangat jauh, 4 kepala besar Hao Iwe bersinar dengan cahaya ungu, dan cakarnya yang kuat tanpa sadar menusuk tanah, tetapi dia masih bosan dengan itu, tidak melancarkan serangan apapun. Mengambil keuntungan dari jeda tiba-tiba Long Hao Shen, Ah Bao tiba-tiba mundur, dan segera, cahaya hitam mencolok meledak dari tubuhnya. Hitam ini penuh dengan kesuraman. Tapi mengapa itu memancarkan perasaan suram? Itu karena pikiran yang dipancarkan darinya terlalu menusuk dan kuat. Cahaya hitam tidak menyebar terlalu jauh. Itu menyelimuti tubuh Ah Bao di dalam dan tidak lebih. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa pancaran hitam ini mengembun menjadi bentuk naga hitam yang mengancam, berputar di sekitar sisi Ah Bao. Dan ketika pedang berputar mengutuk Long Hao Shen mengejar lebih jauh, ternyata itu tidak dapat bersentuhan dengan Ah Bao, dan hanya bentrok melawan penghalang hitam itu. Tubuh abadi naga iblis, kemampuan naga iblis yang kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan serangan spiral dari lawan-lawannya diluncurkan ke arahnya di udara. Menghasilkan suara yang menusuk telinga dari bola cahaya keemasan gelap, mata merah darahnya benar-benar dekat dengan darah yang memancar. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di sekujur tubuhnya, dan banyak sisiknya sekarang retak pada mereka. Dan semua ini dilakukan oleh efek dari niat pedang yang dibawa oleh 2 pedang di tangan Long Hao Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan tinju kanannya diletakkan di pinggangnya. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, membentuk postur yang aneh. Kekuatan mengerikan terpancar saat energi kegelapannya yang pantang menyerah langsung mencapai puncaknya. Kilau hitam keunguan yang sangat besar muncul di punggungnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa ini adalah pilar hitam keunguan yang sangat besar menjulang ke langit, dengan naga raksasa berputar di sekitarnya. Tidak, ini tepatnya pilar Dewa Iblis pertama, milik Kaisar Dewa Iblis. Perasaan terkoyak yang menyesakkan muncul kembali, tapi kali ini tidak terbatas pada jarak puluhan meter persegi. Itu benar-benar mencapai kisaran yang cukup besar bagi semua orang yang hadir untuk merasakan seolah-olah itu tepat di sebelah mereka. Sambil mencoba menyedotnya, warna hitam keunguan dari tubuh Ah Bao langsung berubah menjadi hitam sepenuhnya, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk darah dan matanya. Dan tepat pada saat itu, ekspresinya terlihat sangat berbeda, sangat substansial, dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang sungguhan di dunia ini. Niat tinju. Benar, jika Long Hao Shen bisa dikatakan menggunakan niat pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengan niat tinju yang mendasar, yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Kultivasinya bagaimanapun juga jauh di atas Long Hao Shen, oleh karena itu, pecahnya niat tinjunya mencakup jangkauan yang jauh di atas ruang lingkup Long Hao Shen. Kedua regu pemburu iblis tampak tercengang. Ah Bao belum menyerang dengan tinju itu, tapi kekuatan mengerikan itu sudah terlihat sedemikian rupa. Tapi apa yang akan terjadi ketika dia benar-benar menyerang? Level mengerikan apa yang akan dicapainya? Semua orang dapat melihat bahwa Ah Bao sepenuhnya berlumuran darah, tetapi ini hanya goresan, tanpa kerusakan berarti yang terjadi. Dan berapa lama Long Hao Shen bisa mempertahankan kekuatan penuhnya? Itu tidak ada yang tahu. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang awalnya berputar dengan panik menabrak penghalang sekali lagi, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti.
Melepaskan 4 sayap di punggungnya, dia tetap di udara. 4 sayap di punggungnya tiba-tiba mengarahkan ujungnya ke depan, saat pedang Arya Dewi Cahaya mulai menghasilkan sedikit getaran. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen mengambang di udara, menutup matanya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam keadaan mistis. Dengan tatapan dingin, Ah Bao memperhatikan Long Hao Shen dengan penuh perhatian. Melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Alasannya sederhana, keadaan Long Hao Shen ini persis seperti yang dia alami pada saat dia mematahkan tanduknya. Padang cahaya beriak sekali lagi menghilang, kali ini di dalam liontin melodi kematian. Memegang pedang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, Long Hao Shen melihat sedikit ke atas saat warna emas yang menyilaukan menutupi tubuhnya. Warna emas itu tampak seperti semacam api, membakar semua cahaya di langit. Semacam nyanyian aneh, hampir berdengung, terdengar di udara, dan di punggung Long Hao Shen, semua perasaan terbelah dari ruang menghilang. Cahaya keemasan lembut muncul dengan tenang di atas bahunya, dan di tengah nyanyian berdengung mistis itu, kilau keemasan yang tampak tidak nyata muncul. Di tangan Long Hao Shen, pedang Arya Dewi Cahaya memancarkan semacam sinar yang fantastis. Pedang berat yang awalnya tumpul pada saat itu mendapatkan titik yang sangat tajam. Lebih mengerikan lagi, ketajaman itu memberikan perasaan yang sangat berlawanan dengan kelembutan. Manusia dan iblis memiliki kesan yang sama sekali berbeda. Semua pemburu iblis merasakan nafas alam dari warna emas ini. Dan para anggota dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 yang baru saja menyalakan api kehidupan mereka, merasa hangat dengan nyaman, dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan hidup mereka diam-diam dipulihkan. Cahaya fantastis muncul di wajah Long Hao Shen. Saat itu, dia mengeluarkan perasaan yang melampaui batas, namun memiliki tampilan yang berbeda dari masa lalu di surga ilusi. Menyerang ke depan, niat tinju naga iblis langsung pecah. Sebagai putra mahkota iblis, dia bisa menarik dukungan dari kekuatan pilar Dewa Iblis pertama sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa Ah Bao sudah mulai menggantikan Dewa Iblis pertama sebagai penggantinya. Niat tinju yang menakutkan itu sepenuhnya mengoyak langit, membuatnya hitam tanpa henti, seperti lubang hitam yang menghadap Long Hao Shen. Seolah-olah tubuhnya akan ditelan seluruhnya. Ketika pedang bersentuhan dengan serangan Ah Bao di udara, tidak ada ledakan instan yang terjadi, tetapi seolah-olah menyatukan mereka. Juga tepat pada saat ini bahwa Long Hao Shen membuka matanya. Mereka tampaknya dipenuhi dengan cahaya putih lembut, benar-benar kontras dengan sepasang mata hitam Ah Bao. Mata seseorang dipenuhi dengan keliaran, dan yang lain dengan kelembutan, dan kedua set menghasilkan percikan api yang tak tertandingi saat bertabrakan. Detik berikutnya, suara ledakan akhirnya menghantam. Dengan ledakan yang mengerikan, kecemerlangan teror pamungkas tiba-tiba muncul di titik mereka tabrakan. Tidak peduli apakah itu pemburu iblis atau pemusnah pemburu iblis, semua pihak segera berbalik dan melarikan diri, menggunakan mantra menghalau. Meski begitu, manusia dan iblis dirobohkan seperti gandum ketika ledakan mengerikan menghantam mereka. Tubuh Ah Bao terbang seperti anak panah hitam ke tanah, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa. Semua luka yang dia alami tepat sebelum menyemburkan darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Pedang Arya Dewi Cahaya berubah menjadi gelap gulita, dan tubuh Yating menghilang dalam sekejap, kembali ke tubuh Long Hao Shen. Karena Long Hao Shen sepenuhnya ditutupi oleh armor mithril, berbeda dengan Ah Bao, keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor tingkat legendaris ini ditutupi oleh banyak retakan. Sepertinya, seandainya kejutannya sedikit lebih ganas, armor mithril ini akan benar-benar hancur. Medan perang menjadi sunyi senyap, karena saat ini, semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sungguh bentrokan yang mengerikan itu. Bentrokan ksatria di puncak langkah ke-6 iblis di puncak langkah ke-8 benar-benar menghasilkan fluktuasi energi yang begitu menakutkan. Bahkan jika Long Hao Shen akan kalah dalam pertempuran ini,
ini sudah cukup untuk dibanggakan. Selain itu, menilai bagaimana situasi di depan mata mereka berubah, Long Haoshen belum tentu kalah. Yang pertama bangkit dari tanah adalah sosok hitam, rambutnya diwarnai ungu tua. Dia menghilang di langit seperti sosok karena semua orang masih syok dari benturan kekuasaan yang mengerikan itu. Karena tabrakan yang mengerikan itu, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya atau gerakannya. Ahbao akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan pedang berat hitam keunguan itu muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya meraih gagang pedang, dia menancapkan bilahnya ke tanah, mengungkapkan ekspresi yang sangat dalam. Tubuh Long Haoshen juga perlahan turun dari langit, dan armor mitril padanya mendapatkan kembali kecemerlangan perak cerah asli yang dimilikinya, sebelum energi spiritual Long Haoshen mengubahnya menjadi emas. Kedua belah pihak menatap rekan mereka, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan ilahi. Apakah Anda benar-benar ingin menghadapi tantangan saya? Suara Ahbao dingin dan stagnan, tidak menunjukkan jejak dia terluka. Long Haoshen memberikan tanggapan yang tenang, jangan bilang kamu tidak meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblis pertama. Sekarang setelah mereka mendarat, kedua belah pihak berada pada jarak yang dekat satu sama lain, dan para pemburu iblis dan pemusnah iblis juga bangkit satu demi satu, menatap mereka berdua yang dipenuhi dengan ketakutan yang masih ada. Pemusnah pemburu iblis ditindas, sementara pemburu iblis berkumpul bersama. Panggilan jarak dekat dan panggilan penyihir dari kedua belah pihak siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ahbao menyatakan dengan suara yang dalam, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda adalah orang paling layak yang saya temui dalam hidup ini untuk disebut saingan saya. Sebagai manusia, dengan usia lebih muda dari saya dan dengan kultivasi yang lebih rendah, masih menahan kekuatan saya dan mengurangi saya ke kondisi ini, Anda sudah pantas mendapatkan rasa hormat saya. Jika kita memiliki energi spiritual yang sama, saya percaya bahwa saya tidak akan menjadi lawan Anda, bahkan jika saya menggunakan bentuk naga iblis saya yang sebenarnya. Long Haoshen sudah mendarat di tanah, dan ketika dia melangkah maju, tubuhnya benar-benar tersandung dengan sensasi kehilangan kendali. Dia juga harus buru-buru menggunakan pedang dewa untuk membantu menstabilkan dirinya sendiri. Hanya rekan-rekan Long Haoshen yang tahu betapa mengerikan kondisinya saat ini. Itu karena pada saat yang sama Long Haoshen dan Ahbao bertabrakan, rantai pengikat jiwa mengaktifkan berbagi kehidupan mereka. Pada saat ini, semua anggota dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 selain Keier, yang dalam keadaan tidak terlihat, pucat, berdarah dari lubang wajah mereka, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka terluka dari rantai penghubung jiwa. Seperti yang bisa dibayangkan, niat tinju Ahbao terlalu menakutkan. Seperti yang dikatakan Ahbao, sebagai pilihan dewa, Long Haoshen meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk serangan terakhirnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin menolak niat tinju Ahbao. Bahkan dengan niat pedang yang lebih kuat, tanpa energi spiritual yang cukup dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Mengingat satu set peralatan legendaris dan penggabungan dengan Yating, Long Haoshen sebenarnya mencapai tingkat kultivasi yang mendekati langkah ke-8 dalam praktik, tetapi dunia perbedaan ada antara energi spiritual kedua belah pihak, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa Ahbao adalah naga iblis, dengan tingkat energi spiritual eksternal berjumlah puluhan ribu. Sepertinya luka Ahbao serius, tapi sebenarnya, luka Long Haoshen bahkan lebih serius daripada luka Ahbao. Jika bukan karena rantai penghubung jiwa yang menghubungkannya dengan rekan-rekannya, tubuh Long Haoshen mungkin akan terkoyak dari bentrokan itu sebelumnya, bahkan dengan perlindungan armor mitrilnya. Sayang sekali, Ahbao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ringan. Long Haoshen menunjukkan senyum acuh tak acuh, kamu akan mengingkari janjimu, bukan? Ahbao menjawab dengan senyum dingin, mengingkari janjiku. Tidak, pertarungan kami tidak memiliki pemenang tetap, bahkan jika kami untuk sementara seri. Bagaimana saya bisa dianggap melanggar janji saya?
Jika saya hanya iblis, saya akan merasa sangat terhormat memiliki saingan seperti Anda untuk memotivasi saya, dan pasti akan mengalahkan Anda dengan kekuatan saya sendiri dengan segala cara. Aku kemudian akan menginjakmu, menjadikanmu batu loncatan bagiku untuk naik ke puncak. Sayangnya, saya bukan iblis biasa, tetapi putra mahkota iblis, putra kaisar dewa iblis dan penerus masa depan untuk posisi kaisar dewa iblis. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus tumbuh, masa depan orang pilihan dewa tidak dapat diprediksi. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkanmu di masa depan. Jadi, demi semua iblis, aku hanya bisa membunuhmu selagi aku bisa. Long Hao Shen juga tersenyum padanya, kamu cukup masuk akal. Jika saya diberi 3 tahun lagi, kamu sama sekali bukan lawan saya. Saya juga tidak pernah percaya bahwa Anda akan menepati janji Anda. Sepertinya pertempuran terakhir kita harus menunggu waktu berikutnya kita bertemu. Saya berharap untuk Anda bahwa pada saat itu, keberuntungan Anda akan sebaik sekarang, dan bahwa Anda akan berada dalam situasi menguntungkan yang sama seperti sekarang. Kali ini, senyum di wajah Ah Bao tidak membawa rasa dingin yang sama, apa? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup dariku hari ini. Long Hao Shen memberinya jawaban acuh tak acuh, mengapa itu tidak mungkin? Sebenarnya, saya sudah berada di batas saya. Saya mengakui bahwa kondisi saya lebih buruk dari Anda. Namun, seperti bawahanmu yang mengelilingi kita, apakah kamu lupa bahwa aku juga punya rekan? Penampilan Ah Bao berubah, tiba-tiba waspada terhadap sekelilingnya, tetapi dia tidak merasakan keberadaan yang mengancam. Tapi tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di tengah-tengah pemusnah pemburu iblis. Sosok hitam halus dan ramping itu luput dari perhatian semua pemusnah pemburu iblis pada saat kemunculannya. Sepasang sayap hitam besar muncul, langsung meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Pemusnah pemburu iblis semuanya adalah iblis dari langkah ke-7 atau lebih tinggi, tetapi tepat pada saat ini, semuanya dipenuhi dengan teror mutlak. Niat membunuh yang substansial menyerang mereka, dan mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahaya pada diri mereka sendiri. Jenuh dengan teror pamungkas, dan tekanan absolut, udara berubah menjadi sedingin es. Segera, cahaya hitam melintas dengan berani dari langit, terlihat sangat lemah, namun mengintimidasi. 4 iblis pada langkah ke-7 segera menjadi diam, semua nafas kehidupan langsung tersedot keluar dari mereka. Sosok hitam itu akhirnya muncul sepenuhnya, memperlihatkan belati hitam pekat yang mengeluarkan cahaya abu-abu, diarahkan dengan ringan ke leher Yueye. Sebuah tangan putih kecil memegang leher ramping Yueye dari belakang, mengarahkan pandangan penuh kebencian pada Ah Bao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yueye hanya merasakan darahnya sendiri berubah sedingin es. Tubuhnya bahkan tidak bisa gemetar, dan energi dari belati samsara di dalam tubuhnya sepertinya berdenyut di bawah pengaruh niat membunuh itu, siap untuk mungkin pecah kapan saja. Tidak ada yang menyangka situasi ini terjadi begitu tiba-tiba, semuanya berjalan terlalu cepat. Tindakan Keyer menangkap Yueye, dari awal hingga akhir, mengambil kurang dari waktu beberapa detik. Wajah Ah Bao yang awalnya dingin langsung terlihat parah. Di antara semua pemusnah pemburu iblis di sini, satu-satunya yang dia pedulikan adalah Yueye. Ini tunangannya. Pemusnah pemburu iblis lainnya juga mengetahui hal ini. Jika bukan karena status ini, berada di langkah ke-6 kultivasi, Yueye pada dasarnya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pemusnah pemburu iblis. Justru dengan bujukan Ah Bao kepada Kaisar Dewa Iblis bahwa Yueye diizinkan masuk ke tim naga Ah Bao. Tidak ada yang bergerak, atau yang lain, aku tidak bisa menjamin bahwa belati di tangan Keyer tidak akan tergelincir. Long Hao Shen dengan dingin menyatakan. Ah Bao nyaris mematahkan giginya karena menggilingnya bersama-sama. Mengancam akan membunuh seorang gadis, apakah itu sifat kalian para ksatria manusia? Long Hao Shen memberinya senyum acuh tak acuh,
sama seperti Anda memilih untuk menjadi pragmatis daripada mematuhi janji Anda sebagai putra mahkota iblis. Dari sudut pandang saya, tindakan saya tidak terkait dengan semangat ksatria. Ahbau menjawab dengan dingin, jangan bilang kamu percaya bahwa kamu merebut sekutuku untuk mengancamku akan membuatku menyerah. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tentu saja itu tidak mungkin jika ini adalah sekutu biasa. Tetapi jika saya tidak salah, Yang Mulia Putra Mahkota Ahbau memiliki tunangan, dan itu adalah putri dari Dewa Iblis bulan kedua Agares, bernama Yueye. Apakah saya salah? Dari mendengar kata-kata Long Hao Shen, Ahbau akhirnya memiliki tampilan yang berbeda. Pupil matanya tampak melebar, menyembunyikan kebenaran tidak ada gunanya, dan mereka berdua saling memandang satu sama lain, karena tidak ada pemusnah pemburu iblis lainnya yang berani menggerakkan jari. Demi Yueye, Ahbau melakukan pelanggaran besar terhadap kehendak Kaisar Dewa Iblis, dan ini diketahui oleh semua iblis kelas atas. Baru-baru ini dia akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Dewa Iblis, dan lebih jauh lagi, bahkan jika ini tidak dipertimbangkan, Yueye adalah putri yang paling dicintai dari Dewa Iblis bulan Agares. Jika dia mati di tangan para pemburu iblis ini, dampak mengerikan pasti akan menimpa iblis. Apa yang Anda inginkan? Ahbau jelas dengan amarah saat dia bertanya. Dalam situasi superioritas absolut, musuhnya benar-benar berhasil menyandera tunangannya. Aib total ini sebenarnya tidak kalah dengan saat Long Hao Shen menghancurkan tanduknya berkeping-keping. Hancurkan tanduknya berkeping.